Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wasilatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'lam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amma ba'du. Hadratul Mukarram, para alim, para ulama, para habaib, para tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus yang kami muliakan Tuan Guru Haji Nasruddin Muhdi selaku pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Al-Ma'arif Qomarul Huda. Mudah-mudahan beliau dan seluruh anak cucu keturunannya Allah jadikan orang-orang yang istiqomah di jalan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah jadikan anak cucu keturunan beliau bisa melanjutkan kelanggengan pondok pesantren ini ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Habiban al-Mahbub Al-Habib Ja'far bin Usman Baharun. Mudah-mudahan kehadiran Duriyah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kita besok beli kumpul bersama Duriyah para anbiya, khususnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya muliakan Tuan Guru Haji Ramadan Hasan, Tuan Guru Haji Izzuddin Thayyib, dan seluruh tuan-tuan guru yang hadir, dengan tidak mengurangi ta'liman wa ikraman kepada beliau-beliau, kami tidak menyebutkan satu persatu. Hadirnya beliau di majelis yang mubarak ini mudah-mudahan menjadikan kita semua orang-orang yang istiqamah di dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Lombok yang diwakili oleh Ustadz Muhassim, karena keberadaan Nahdlatul Ulama adalah jawaban daripada yang dikhawatirkan oleh Bapak Lurah tadi. Selama kita masih memegang ajaran ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, maka insya Allah kampung kita akan tetap terjaga dari paham-paham yang mulai masuk merajalela, khususnya dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan pengurus NU menjadi pengurus yang NU sesungguhnya. Amin ya robbal alamin. Karena menjadi pengurus NU itu kalau betul-betul ingin khidmah kepada
Syekhona Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari. Ini tantangannya berat, karena di NU itulah banyak orang-orang yang terpilih untuk dijadikan pejabatnya, pejabat di atasnya nanti. Makanya orang masuk NU tergantung niatnya. Ya, ini menjadi kewaspadaan buat kita. Yang saya hormati segenap pejabat pemerintah, TNI, Polri, wabil khusus Bapak Camat, walaupun tidak hadir tapi ada yang mewakili, berarti masih menghargai undangan. Kalau diundang nggak ada yang mewakili, maka kita doakan Pak Camat mati pada saatnya. Tuh ya betul, kalau sudah saatnya ya mati. Nggak ada orang yang nggak mati kalau sudah pada saatnya. Yang saya hormati akhina fillah, yang menyebabkan saya jauh dari Jakarta, yang dari mulai MC, Pak Lurah, semuanya nyebutnya salah semua. Makanya saya bingung, kok ada Cilacap di Jakarta, padahal Cilacap itu di Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah. Kenapa Pak Lurah salah? Karena ikut Pak MC salah. Itu masalahnya. Ya, saya tadi matur sama Habib, kalau saya tinggal di Cilangkap, bukan di Cilacap. Kalau Cilacap itu Jawa Tengah, makanya saya bingung kapan Jawa Tengah sama Jakarta jadi satu. Ya, di Lombok inilah, di Pambuun ini Cilacap sama Jakarta jadi satu. Mudah-mudahan akan menjadikan sebuah cerita bahwa saya pertama kali ke Lombok ya dijadikan orang yang Jawa dan Jakarta. Akhina fillah, sahabat saya, ya, beliau putra daripada Tuan Guru, yaitu akhina Al-Ustad Said Hudairi. Ini teman saya ketika di Al-Falah Ploso Mojo Kediri, ya, bukan teman ngaji, bukan teman belajar, hanya teman satu bantal dan satu iler. Jadi saya sama beliau cuma bahasa Betawi, bahasa orang Jakarta, ngendon makan. Saya nggak tahu kalau bahasa Lombok, karena dari kemarin saya satu pun belum ada yang ngerti bahasa Lombok. Ya, jadi kalau orang Lombok ngomong di depan saya katakan curang, karena saya tidak ngerti. Karena kecurangan orang Lombok, maka hari ini saya orang Jakarta pun ingin curang kepada orang Lombok. Saya Betawi asli, Jakarta asli. Oleh karena itu nyuwun sewu, kepareng matur anggen kula dugi mriki amargi lewat akhina fillah Gus Ahmad Faisal, orang tiang saking Madura niki ingkang nyebabaken kula dugi mriki. Paham napa mboten? Paham apa ndak? Nah, karena Bapak Ibu tidak paham, berarti kita dan Bapak Ibu satu sama. Saya tidak paham bahasa Lombok, Bapak Ibu tidak paham bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia, saya yakin semuanya sudah paham. Oleh karena itu, saya tidak pingin pulang dari Pambuun dibilang 1-0. Tapi saya pulang dari Pambuun menghadap sowan kepada Tuan Guru Haji Nasruddin Muhdi, saya jawab, kita satu sama. Maka dari itu, kalau dari awal sampai akhir saya bahasa Jawa, maka Bapak Ibu akan menganggap saya orang yang tidak waras. Pun demikian, karena Bapak Ibu ngomongnya Lombok, maka saya jawab Bapak Ibu pun tidak. Bapak Ibu yang bilang, bukan saya.
Alhamdulillah, berkat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, berkumpul bersama tuan guru yang mulia. Maka ayahanda Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, ayahanda beliau selalu berkata ketika berkumpul dengan orang-orang yang mulia, beliau selalu memanjatkan satu doa, ya Allah, jadikan anak cucu keturunanku seperti orang-orang soleh yang ada di hadapanku. Kok tiba-tiba amin? Udah doa belum? Oh sudah amin aja. Nah, jadi Bapak Ibu ketika menghadiri acara-acara seperti ini, berdoalah di dalam hati Bapak Ibu, ya Allah, jadikan anak cucu keturunan saya kelak seperti orang-orang soleh yang ada di hadapan saya. Sudah ada yang berdoa belum? Silakan doa masing-masing. Jangan sampai duduk yang dipikirkan nanti snacknya apa ya, ya makannya apa. Bukan itu. Hadirnya kita di majelis maulid, hadirnya kita di majelis Isra dan Mi'raj baginda Rasul, tidak lain tidak bukan sebab mahabbah cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, berkat taufik, maunah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita sampai ke tempat ini. Karena kalau tidak ada taufik, tidak ada hidayah, kita akan sulit melangkahkan kaki ke tempat-tempat ini. Alhamdulillah, kita selalu memohon taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai ke tempat ini. Mudah-mudahan kedatangan kita, kehadiran kita menjadikan salah satu wasilah besok diakui kita oleh baginda Rasul sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Salatuhu wa salamuhu, semoga tetap tercurahkan keharibaan beliau baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita puja, yang selalu kita agungkan, yang selalu kita sebut malam dan siang sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat tema di belakang kita, peringatan Isra Mi'raj untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah keinginan, ini adalah sebuah harapan biar kita menjadi orang yang betul-betul beriman dan menjadi orang yang betul-betul bertakwa. Keimanan dan ketakwaan itu akan selalu tambah dan meningkat kalau kita manusianya betul menjalankan roda kehidupan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau Pak Lurah atau kepala dusun mengharapkan saya untuk mengupas Isra dan Mi'raj. Saya tidak akan mengupas Isra dan Mi'raj, biar Tuan Guru tinggal baca kitab Dardiri selesai sudah. Dibaca kitab Dardiri itu Bapak Ibu dengerin, itulah kisah Isra dan Mi'raj. Namun pagi menjelang siang ini Bapak Ibu hadirin, saya hadir kemari tidak lain tidak bukan mengutip apa yang disampaikan oleh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, atau yang lebih kita kenal dengan Imam Ghazali. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, siang ini siang yang indah bagi kita semua.
karena kita tadi sudah dituntun oleh qori untuk bersolawat kepada Rasulullah. Maka kita kalau sehari semalam tidak bersolawat kepada baginda Rasul, betapa bodohnya kita, betapa naibnya kita, betapa rendahnya kita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan syafaatul uzma, pembuka syafaat. Tidak ada nabi-nabi sebelum Rasulullah yang akan bisa memberikan syafaat. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita sehari semalam kita harus selalu bersolawat. Orang Pambuun nih, saya bingung, saya takut salah sebut ini karena logat Jakarta sama logat Lombok lain. Ya, takut saya salah, makanya kalau saya salah sebut jangan diketawakan. Ya, karena lidahnya lain. Kalau lidah orang Lombok itu bahasa saya agak melintir, karena kalau saya dengerin bahasanya saya tidak jelas sama sekali. Ya, alhamdulillah. Orang Pambuan ini sehari semalam bersolawat berapa kali, Bu? Saya bersolawat hanya ketika at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Ini orang yang harus diselamatkan jiwanya. Ya, bukan hanya ketika bersolat, bukan hanya kita ketika tahiyat, sholawat kita adalah menjadi penentu hidup kita berkah dan tidak. Kenapa? Orang yang dekat bersalawat kepada Rasul, orang yang banyak bersalawat kepada Rasul, itulah nanti orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah di antara kita ketika kita meneteskan air mata, ketika kita menyebut baginda Rasul, air mata kita menetes? Sudah belum, Bu? Ibu ketika bersolawat dengan bapak nggak pulang-pulang seminggu, gampangan mana air matanya? Ayo, Bu. Gampangan bapak nggak pulang-pulang, air mata pasti menetes. Kemana suami saya? Mungkinkah ada madu yang asli yang akan dibawa pulang? Ibu, saya mau tanya jujur, kalau bapak pulang bawa madu, maunya madu asli apa madu palsu? Pasti maunya madu palsu, karena kalau madu asli akan merusak rumah tangga kita. Madu asli adalah istri yang kedua. Amin ya robbal. Kita harus banyak bersolawat, Bapak Ibu. Ingat, saya hanya mengutip bagaimana sahabat Bilal bin Rabah ketika pada saat itu, betapa mulianya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ketika Rasulullah sudah wafat, ya, karena tadi saya sama, kalau bahasa saya Ustadz Said, kalau di sini tuan guru, ya kalau saya pikir tuan guru, beliau masih muda banget, nanti aja dah saya nyebut tuan gurunya. Ya, kata beliau, jangan turun sebelum saya turun, jangan turun sebelum saya suruh turun. Makanya saya lagi nyariin beliau, kapan nyuruh saya turun. Ya Bu ya, sahabat Bilal bin Rabah ketika pada saat itu memohon satu permohonan untuk berhenti azan, untuk berhenti menjadi muadzin. Beliau memohon kepada Khalifah Abu Bakar dan kepada Umar bahwa, Khalifah, aku mohon, aku ingin berhenti azan. Tidak, kau harus tetap azan. Ya, akhirnya memohon dengan perasaan yang iba. Apa alasanmu wahai Bilal bin Rabah? Kalau memang alasanmu betul bisa atau masuk akal dan bisa aku terima, maka aku izinkan. Nah, sahabat Bilal bin Rabah
wahai khalifah, aku tidak sanggup mengingat nostalgiaku bersama Rasulullah, di mana pada saat Rasulullah masih ada, beliau selalu datang ke rumahku atau aku datang ke rumah Rasul ketika mau masuk waktu sholat. Aku berjalan bersama Rasulullah. Ketika aku akan naik ke menara masjid, Rasulullah selalu mengantarkanku. Dan ketika akan aku mengumandangkan azan, aku lihat ke sisi kiriku, disitulah Rasulullah selalu berdiri. Aku sudah tidak sanggup lagi mengingat masa-masa itu. Ya, akhirnya karena alasan yang sangat kuat, Bilal bin Rabah diizinkan untuk tidak azan. Setelah mendapatkan izin, akhirnya Bilal bin Rabah pergi meninggalkan kota Madinah, pergi ke kota Syam. Ya, Syam itu kalau sekarang apa Bapak Ibu? Syria. Syria Madinah itu katanya kalau kita naik pesawat 2 jam. Pergi Bilal bin Rabah bersama keluarganya meninggalkan kota Madinah, meninggalkan sejuta kenangan yang memilukan bersama Rasulullah. Setelah berbulan-bulan di kota Syam, tiba-tiba suatu malam Bilal bin Rabah diimpikan atau bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bilal, lima tazun, kenapa kau tidak pernah menziarah itu? Bangun Bilal bin Rabah, nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, bahkan dikatakan Rasul, betapa kerasnya hatimu wahai Bilal, kau tidak pernah menziarahiku. Nangis Bilal. Bapak Ibu, ini makanya salah satu yang kita jadikan hak dalil kalau kita berziarah ke makam-makam para tuan guru, makam-makam para wali-waliullah. Ini bagi kita yang percaya dengan kuburan. Tapi orang di sebelah kita tidak pernah percaya dengan kuburan. Karena orang yang dikubur, kalau kata mereka yang dikhawatirkan oleh Pak Lurah tadi, orang yang hidup sudah tidak ada hubungannya dengan orang yang mati. Karena orang hidup masih main WA, yang mati tidak ada di grup WA. Itu salah satunya. Betul Bapak Ibu. Makanya dia nggak percaya. Nah itu, kalau di Jakarta kalau ada orang yang nggak percaya begini langsung dibunuh. Tunggu di kuburan, dengarkan Fatihah saya nyampe atau tidak. Makanya Bapak Ibu ketika yasinan, tahlilan, saya mau tanya, nyampe atau tidak? Nyampe. Buktinya apa? Nggak bisa buktiin kan? Buktinya yasin yang kita kirim, tahlil yang kita kirim nggak balik lagi. Itu berarti nyampe. Kalau kita kirim surat, alamannya tidak jelas, balik lagi nggak? Nah itu namanya nggak nyampe. Karena yasin tahlil kita baca setiap malam Jumat, nggak ada tuh tiba-tiba yasin balik ke rumah kita. Kenapa? Alamatnya tidak jelas. Nah itu bukti kalau yasin dan tahlil nyampe ke kuburan. Akhirnya Bilal bin Rabah menangis sejadi-jadinya, keluarganya kaget, menceritakan akan perihal daripada mimpinya. Dipersilakan oleh keluarga Bilal bin Rabah berangkat ke kota Madinah keesokan harinya. Panas, hujan, berangkat. Sahabat Bilal tidak melihat panas, tidak melihat jarak, karena ada rindu yang menggebu. Kalau bahasa anak pesantren, sauk. Kalau bahasa Jawa, berontok. Kalau bahasa Lombok, saya tidak tahu. Apa Bapak Ibu bahasa Lomboknya? Cinta yang menggebu, rindu yang benar-benar membara. Apa Bapak Ibu? Pak Lurah, apa bahasanya Pak Lurah? Hah? Kangen mah belum berontok. Kalau berontok di atasnya kangen. Pokoknya ketika Bapak Ibu 20 tahun yang lalu kangen sama Bapak, tidak ada yang bisa menghalangi. Aku kangen, apapun alasannya, aku harus bertemu padanya. Begitu kan Bu? Iya, 20 tahun lalu betapa bapak-bapak yang ada di sebelah kiri saya ini menjadi budak-budaknya Ibu. Loh iya,
Karena dikatakan bahwasannya man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa mencintai sesuatu maka dia adalah budaknya. Jadi bapak-bapak semua pernah jadi budak. Betul Pak? Disuruh apa saja sama ibu ketika belum jadi, ya kan? Ketika belum jadi, saya nggak tahu nyebutnya apa, Yayang, aku pengen duren. Dicari kemanapun duren, walaupun nggak musimnya. Itu karena cinta. Sahabat Bilal bin Rabah berangkat sambil meneteskan air mata, hujan panas dilewati, mulai masuk kota Madinah, melihat daripada gunung-gunung di seliling kota Madinah semakin menjadi. Masuk gerbang kota Madinah, Bilal semakin menjadi nangisnya, sampailah beliau di makam baginda Rasul. Bilal nangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba ketika beliau sedang nangis, pundak beliau dipegang, ya, beliau menengok, ternyata adalah Sayyidina Abu Bakar. Bertanya, Bilal, mengapa kau sampai seperti ini? Aku takut, wahai Khalifah, aku takut ditinggalkan oleh Rasulullah. Aku tidak mau ditinggalkan oleh Rasulullah. Aku tidak mau tidak diakui umatnya Rasul. Aku tidak mau nangis. Dengan bijak Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Bilal, air mata yang pernah menetes karena rindu akan baginda Rasul, dia orang yang tidak akan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya sahabat Bilal mulai mereda tangisnya. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, Bilal, bagaimana kalau kau adzan lagi? Ya, mohon maaf, mohon izin, saya belum membahas teks yang ada di belakang kita. Baru ingin menggugah bagaimana syauq, bagaimana cinta kita kepada Rasul harus ditingkatkan. Bilal menjawab, tidak wahai Khalifah, aku tidak sanggup. Ketika Bilal menjawab seperti itu, tiba-tiba datang seorang anak kecil. Dua orang anak kecil bergelantungan di tangan kanan kiri Bilal. Bergelantungan, kaget Bilal, tidak lain tidak bukan dua orang anak ini berkata, wahai tukang adzannya kakekku. Ya, tidak lain tidak bukan dua anak kecil ini adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Ditatap wajah Sayyidina Hasan, melihat sebelah kiri dilihat Sayyidina Husain, melihat Bilal akan kaki Sayyidina Husain. Karena apa? Bilal menatap wajah Sayyidina Hasan karena Sayyidina Hasan adalah mukanya mirip dengan baginda Rasulullah SAW. Sedangkan Bilal menatap kaki Sayyidina Husain karena kaki Sayyidina Husain mirip dengan Rasulullah SAW. Akhirnya kedua anak tersebut didekap oleh Bilal bin Rabah. Apa ketika Bilal mendekap kedua cucu baginda Rasul, kata Bilal, iya Rasul, keringatmu ada di sini. Bau keringatmu mengingatkan aku saat kau masih hidup. Semakin nangis Bilal. Akhirnya kedua cucu Rasulullah memohon, wahai tukang adzan Rasulullah, kakekku, kumohon kau adzan kembali. Karena yang memohon ini cucu, Bapak Ibu, karena yang memohon ini cucu, seorang Bilal bin Rabah tidak bisa menolak. Maka inilah yang menjadikan pegangan pondok-pondok pesantren salafiyah yang mengatakan wa min ta'zimil ilmi, ya, wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustad wa auladi. Ini yang hampir punah, bahwasanya sebagian daripada mengagungkan ilmu adalah mengagungkan guru dan anak-anaknya guru.
ini yang makin mulai punah. Kadang-kadang kita hanya ngaji, tapi ta'ziman wa ikraman di dalam diri kita kepada anak, cucu keturunan guru tidak diperhatikan. Akhirnya karena dimohon oleh cucu Rasulullah, sahabat Bilal bin Rabah mau berazan. Ditentukanlah pada saat itu Bilal bin Rabah azan. Ketika Bilal bin Rabah menapaki ke tangga-tangga menara, beliau selalu melihat sebelah kiri, di mana sebelah kiri adalah makam Rasulullah. Bilal mulai meneteskan air mata, teringat masa-masa bersama Rasulullah. Ketika sahabat Bilal mulai azan, Allahu Akbar, suaranya enak, bukan kayak suara saya. Karena dia punya anggapan, masa suara Bilal begitu? Enggak, suara Bilal enak. Ya, sama yang ngaji tadi insya Allah lebih enak suara Bilal. Ibu ya, Bilal adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh kota Madinah tercenung mendengarkan adzan. Rasulullah hidup kembali. Diam sekota Madinah. Melanjutkan Allahu Akbar, semakin menangis seluruh penduduk Madinah. Ketika sampai asyhadu alla ilaha illallah, semua berhamburan lari ke masjid persis orang Pambuan. Begitu mendengar adzan, lari semua ke masjid. Nah, kok diam-diam saja? Iya apa enggak? Mudah-mudahan iya. Setelah ini mendengar adzan langsung lari ke masjid. Ya, mau ngapain? Mau lihat siapa yang adzan? Bukan, mau jamaah. Makanya di Jakarta itu kalau adzan pada waktunya tidak bakal ada yang datang, tapi ketika adzan di luar waktu banyak yang datang. Oh iya, duhur misalnya jam 12, dia adzan jam 2, datang semua orang ke masjid. Dia bertanya, kenapa kau adzan jam 2? Tadi saya adzan jam 12 nggak ada yang datang. Makanya saya adzan jam 2 saja biar pada datang, karena sudah di luar waktu. Tuh. Akhirnya ketika sampai lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak bisa melanjutkan asyhadu anna yang kedua. Bilal pingsan, Bilal semaput. Ini saking cintanya Bilal bin Rabah kepada Rasul. Air mata yang pernah menetes rindu kepada Rasul tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Tiang Pambuan ketika sholawat sudah bisa nangis apa belum? Insya Allah kalau tanggal tua saya ketika bersolawat selalu menangis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, beras habis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, suaminya pulang-pulang. Bukan itu, tapi bagaimana sekarang kita timbulkan mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya peringatan Maulid yang sudah kita lewati, peringatan Isra Mi'raj yang baru akan kita lewati, adakah yang berubah di dalam diri kita? Kalau peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj tidak ada yang merubah di dalam diri kita, subhanallah, betapa ruginya kita. Setelah peringatan Maulid, setelah peringatan Isra ini, kita ambil dua yang paling terpenting di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana oleh baginda Rasul sholat 5 waktu terjaga dengan cara berjamaah, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan jamaah. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah mengambilkan sebuah kesimpulan betapa tawadhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita saat ini berada di bulan Rajab, bulan yang sangat mulia, di mana di dalam bulan Rajab ada 2 peristiwa besar. Sampai Nabi mengatakan Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadanu sahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah.
Kenapa Allah menjadikan dua peristiwa besar? Yang pertama adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Yang kedua, ingat, di tanggal 10 Rajab Allah Subhanahu wa ta'ala malam Jumat 10 Rajab Allah pindahkan nur cahaya baginda Rasul di surga Firdaus dimasukkan kepada rahim Ibu Siti Aminah. Karena tanggal 10 Rajab itulah berkumpulnya Sayyid Abdullah dan Siti Aminah. Orang sini paham nggak kalau dibilang kumpul? Nah, kalau sudah habis nikah terus kumpul, udah nggak bisa dijelaskan lagi. Itu ilmu laduni, nggak perlu sekolah, bisa semua. Tuh ya. Nah, tanggal 10 Rajab, makanya kemarin di media sosial begitu ramenya yang mengatakan puasa Rajab hadisnya palsu, bahkan palsu banget kata dia. Betul? Tapi kata tuan-tuan guru kita, para habaib-habaib kita, tidak dikatakan palsu, tapi hadisnya doib. Hadis doib boleh kita pakai kalau untuk tambahan amal, untuk fadailul amal boleh kita pakai. Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fatawi Kubro boleh untuk mengamalkan hadis doib. Makanya kemarin ada yang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ada yang puasa tanggal 1 hanya 10 saja ya. Kalau orang sini saya yakin orang Pambuan ini pasti dari mulai Rejab, Rowah, Ramadan, 6 hari Syawal puasa semua. Nggak ada yang amin, berarti nggak ada yang puasa. Ya, kalau salafus sholihin, ulama-ulama terdahulu puasanya dari Rejab, Sya'ban, Ramadan, 6 hari Syawal baru buka. Coba kira-kira Pak Lurah sama Pak Camat bisa seperti ini apa enggak? Kalau Pak Lurah sama Pak Camat bisa seperti ini, Wahabi nggak masuk ke Lombok. Ibu ya, nah itu. Kembali akhirnya yang harus kita ambil dari cerita Bilal bin Rabah ini adalah mari kita tingkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah. Makanya almarhum al-maghfurlah waliullah Abah Guru Sekumpul, beliau berkata, menyikapi kita yang berada di akhir kehidupan yang seperti ini, cara menghadapinya hanya dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru pengantar Bapak Ibu, saya belum masuk temanya. Masih mau dengarkan? Ya masih, karena takut sama Tuan Guru. Nggak, buku kali ini namanya pertanyaan pemaksaan yang harus dijawab dengan mau. Kalau tidak, mungkin Bapak Ibu tidak akan sampai kemari.